Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Dani Jari Saragi, konsultan properti dan YouTuber. Ingin sharing kepada Bapak Ibu berbagi informasi ya tentang perusahaan konsultan properti, tentang spanduk, pemasangan spanduk tentang jual beli properti ya. Ini salah satu Instagram dari Bapak Tung Desem Waringin ya. Kita mengambil kutipan beliau di Instagramnya tentang jual beli properti yang menggunakan media spanduk ya dan tanpa perantara gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Tung Desem Waringin yang merupakan motivator dan pakar marketing terkenal di Indonesia. Beliau merupakan pembicara terbaik juga ya dan pelatih sukses, dan beliau juga merupakan penulis ya bestseller ya. Salah satu bukunya itu Financial Revolution dan Marketing Revolution ya. Dan beliau juga salah satu motivator terkaya di Indonesia ya. Pekerjaannya itu konsultan pengusaha dan penulis ya. Jadi di sini kalau kita bisa lihat ya Bapak Ibu, kutipannya ya, kesalahan dalam mengiklankan properti pakai spanduk. Yang pertama, memasang kurang pas, kurang kuat, gampang ambruk, mudah dicopot orang. Yang kedua, tidak dilihat lagi sehingga terlipat, sudah tidak terbaca, bahkan hilang, diambil orang, dijual kiloan, tidak diketahui. Yang ketiga, nulis tanpa perantara. Nulis tanpa perantara padahal dengan perantara kemungkinan laku lebih besar. Hanya pelit tidak mau bayar komisi ya. Jadi perantara yang dimaksud atau coba saya sharing kepada Bapak Ibu bahwa di dunia properti itu ada namanya perusahaan ya, broker atau konsultan properti ya. Jadi perusahaan konsultan properti ini merupakan ya dalam tanda petik penyambung lidah ya antara si pemilik properti dengan calon pembeli gitu ya. Dan perusahaan properti ini atau konsultan properti ini juga tidak sembarangan dalam menetapkan harga ya atau menjual properti Bapak Ibu gitu kan. Karena umumnya ya perusahaan-perusahaannya konsultan properti atau broker properti yang resmi dan telah memiliki legalitas itu ya menetapkan harga ya transparan sesuai dengan harga jual yang berlaku pada saat itu ya. Dan tentunya ada komisi yang harus kita berikan kepada perusahaan konsultan properti ya. Adapun komisi ya di tahun 2021 ini ya yang saya dengar adalah 5% dari harga jual ya. Kenapa 5% seperti itu ya? Karena memang perusahaan-perusahaan konsultan properti ini ya itu membantu ya mempercepat atau membantu memasarkan properti Bapak Ibu itu ya dengan profesional ya. Baik itu dipasarkan melalui media online ya atau web portal yang berbayar, memang berbayar ya, seperti website ya atau portal yang digunakan untuk jual beli properti ya. Di situ salah satu digunakan juga oleh perusahaan konsultan properti untuk memasarkan
properti Bapak Ibu gitu ya. Dan nanti juga jika itu berbentuk perumahan misalnya ya, itu juga akan dicetak brosur yang eksklusif dari perusahaan konsultan tersebut ya, brosur perumahan atau rumah yang Bapak Ibu jual gitu ya. Jadi Bapak Ibu hanya tanda petik ya, cuma terima bersih ya, yang membuat brosur eksklusif itu perusahaan konsultan propertinya ya. Dan di sini ya privasi Bapak Ibu juga terjaga gitu ya, dengan Bapak Ibu menggunakan konsultan properti atau perusahaan konsultan properti yang memiliki legalitas dan izin usaha ya, dimana di bawah naungan dari Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau AREB ya. Jadi kenapa dengan menggunakan perusahaan konsultan properti ya yang resmi, privasi Bapak Ibu terganggu ya, karena yang dipasang nomor telepon di spanduk itu bukan nomor telepon Bapak Ibu, tetapi nomor telepon dari marketing dari konsultan properti tersebut ya. Misalnya di perusahaan konsultan properti tersebut ada marketingnya sebanyak 10 orang gitu ya, maka di spanduk itu akan diberi nomor HP salah satu marketingnya, namun dipasarkan secara media online itu ya, seperti portal atau website berbayar untuk jual beli properti ya, seperti Lamudi ya, Rumah 123, rumah.com ya, dan sebagainya. Udah gitu apalagi Google Ads ya, itu ya digunakan untuk alat tempur ya, untuk menjual properti Bapak Ibu di menggunakan media web atau portal berbayar gitu ya. Jadi banyak keuntungan-keuntungan ya yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan menggunakan jasa perusahaan konsultan properti ya, untuk menjual properti Bapak Ibu gitu ya. Jadi tidak ada ruginya sih ya. Jadi kalau dari keterangan dari postingan Bapak Tumdes Maringin ya di poin 3, bahwa nulis tanpa perantara ya, sebenarnya dengan perantara itu kemungkinan laku lebih besar gitu ya. Begitu juga bahasa-bahasa yang digunakan untuk spanduk itu ya, seharusnya itu lebih menarik gitu ya, lebih menarik sehingga bisa laku lebih cepat ya, seperti yang ada di Instagram ini gitu ya. Jadi salah satunya mungkin di perusahaan konsultan properti ini, jika kita bekerja sama ya, salah satu yang diminta itu memang adalah fotokopi, misalnya tanah ya, fotokopi surat tanah gitu ya. Namun harus sama-sama kita ketahui ya, sehubungan kita juga pada umumnya adalah orang-orang yang berpendidikan, jadi kita harus tahu juga fungsinya fotokopi dengan yang asli gitu ya. Kalau fotokopi itu ya otomatis tidak bisa digunakan sebagai legalitas untuk menjual properti Bapak Ibu gitu ya. Maksudnya ya tidak mungkin lah dengan fotokopi itu seseorang mau membeli properti Bapak Ibu gitu, atau bisa disalahgunakan gitu ya. Kemungkinannya ya sangat jauh ya. Contohnya ya, misalnya BPKB sepeda motor gitu kan tidak mungkin dengan fotokopi BPKB sepeda motor orang mau membeli motor kita gitu kan. Begitu juga di dunia properti yang menggunakan jasa perusahaan konsultan properti, salah satu membutuhkan untuk kelengkapan kerjasama ya, atau MOU
jual menjual ya, memang yang dibutuhkan salah satunya ada perlengkapannya adalah fotokopi dari surat tanah atau properti yang kita miliki, sehingga perusahaan konsultan properti juga bisa memastikan misalnya kan harga yang Bapak Ibu terapkan itu di bawah harga pasar atau terlalu mahal dari harga pasar. Jadi perusahaan konsultan properti akan memberikan masukan kalau di bawah harga pasar terlalu jauh kan otomatis akan merugikan Bapak Ibu gitu ya. Maka kita akan memberi masukan bahwa harga ini terlalu murah gitu kan. Jadi kita tetapkan segini ya supaya tidak terlalu jauh dari harga pasar ya, atau terlalu mahal dari harga pasar sehingga sulit dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya juga demi kenyamanan dan keamanan dan nama baik juga ya. Yang dimaksud di sini kita bagi dua. Yang pertama, ya perusahaan konsultan properti juga ingin memastikan dulu ya, baik itu melalui alat bantu media online gitu kan, bahwa tanah atau properti yang kita miliki, rumah atau properti yang miliki memang benar-benar kita yang punya gitu kan. Jadi dengan fotokopi itu kita memastikan, karena kita kan mau menjual juga, perusahaan konsultan properti ini kan mau menjual kepada si calon pembeli gitu kan. Jadi untuk kenyamanan perusahaan konsultan properti dan calon pembeli, supaya si calon pembeli ini yang akan membeli properti juga pasti gitu loh, bahwa properti itu tanda petik tidak bermasalah gitu ya. Jadi jika terjadi kepastian jual beli kan tinggal diputuskan jual beli tanpa harus ada keraguan di dalamnya ya. Jadi salah satu fungsi fotokopi itu gitu ya, salah satunya ya bukan untuk disalahgunakan, dan secara bijaknya juga ya bisa kita bandingkan ya. Kalau kita punya fotokopi BPKB motor orang gitu kan, masa iya bisa kita jual motor orang hanya dengan fotokopi BPKB gitu kan. Itu suatu hal yang ya kemungkinannya sangat kecil ya, dan sangat-sangat jauh ya, karena juga negara kita kan negara hukum ya, semuanya harus tunduk kepada hukum, dan salah bentuk penipuan dan segala macam bentuk yang merugikan orang kan bisa diproses secara hukum dan tidak sembarangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, semoga sharing ini bisa menambah wawasan kita bersama dan bukan masuk menggurui, hanya berbagi informasi yang saya dapat ya. Semoga kita lebih cerdas lagi, lebih bijak lagi ya, supaya kalau Bapak Ibu ingin cepat menjual properti ya, salah satu solusinya adalah menggunakan jasa perusahaan broker atau konsultan properti yang memiliki legalitas, nama baik ya, apalagi perusahaan tersebut sampai bisa menerima penghargaan ya dari pemerintah gitu ya. Itu sangat baik ya. Jadi semoga dengan sharing ini dapat membantu mempercepat ya Bapak Ibu untuk menjual properti Bapak Ibu ya, sehingga dapat hasil properti yang dijual itu dapat ini ya, menambah kebutuhan atau meningkatkan perekonomian bisa juga, atau yang lainnya ya. Demikian sharing saya tentang penjualan properti ya, yang seharusnya bagaimana telah saya sharingkan ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Salam properti dan selamat berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.